Bayangkan diminta mencari angka yang jika dikuadratkan menghasilkan nilai negatif. Kedengarannya mustahil kan? Tapi disinilah manusia tidak menyerah. Alih-alih menghindari keanehan itu, kita menciptakan sesuatu baru, bilangan imajiner, I. Apakah I benar-benar imajiner? Di video ini kita akan menjawabnya, mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa I itu ada? Nah, di sini kita umpamakan untuk mencari I sebagai perintah rotasi. Dalam aljabar biasa, mengalihkan dengan -1 mencerminkan titik 180 derajat pada garis bilangan. Perkalian dengan atau bekerja serupa, tapi di bidang 3 dimensi, ia memutar titik sebesar 90 derajat. Setiap titik di lingkaran satuan bisa ditulis sebagai Z sama dengan cos theta plus I kali sin theta, yang mana bagian real, yaitu cos theta, berada di sumbu horizontal, dan bagian imajiner atau I kali sin theta berada di sumbu vertikal. Mengalihkan dengan I sama seperti memutar 90 derajat. Coba kita lihat polanya. 1 dikali dengan I berarti naik 90 derajat. Dikali I lagi, maka bernilai -1 atau 180 derajat. Jika kita kalikan I lagi, maka akan bernilai -I atau 270 derajat. Dan jika kita kalikan I lagi, maka kembali ke nilai 1, yaitu pada 360 derajat atau 0 derajat. Jadi, ini bukan abstraksi semata. Dia adalah operator rotasi 90 derajat pada bidang 2 dimensi. Kehadirannya muncul alami dari kebutuhan geometri. Menuju ke pertanyaan kedua, yaitu perbedaan dari 2 plus 0i dan 0 plus 2i. Keduanya mengacu pada bentuk umum Z sama dengan A plus BI, di mana A merupakan bagian real atau sumbu X, dan B merupakan bagian imajiner atau sumbu Y. 0 plus 2i merupakan titik yang ada pada sumbu Y dengan argumen 90 derajat dengan resultan bernilai 2. Dan 2 plus 0i merupakan titik yang ada pada sumbu X dengan argumen 0 derajat dengan resultan 2. Persamaan dari kedua persamaan ini merupakan modulus, jarak ke titik asal sama nilainya, yaitu R sama dengan 2. Perbedaannya, arahnya beda 90 derajat. Inilah inti dari bilangan kompleks. Modulus mengukur seberapa jauh dan argumen mengukur arahnya kemana. Berlanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu eksistensi bilangan real dalam bilangan kompleks. Angka 5 yang kita tulis sehari-hari sebenarnya adalah 5 plus 0i. Bilangan ini merupakan bilangan kompleks dengan bagian imajinernya bernilai 0. Semua bilangan real yang kita kenal adalah bagian dari bilangan kompleks. Hanya saja bagian imajinernya tidur, atau bisa kita anggap 0 atau tidak ada. Pada pertanyaan keempat, yaitu hubungan impedansi dengan bilangan imajiner. Impedansi atau biasa disebut dengan Z adalah hambatan total dalam rangkaian AC. Biasa ditulis dengan persamaan Z sama dengan R plus JX. R merupakan bagian real, yaitu resistansi, di mana ini mengubah menjadi energi panas, arus, dan tegangan seirama atau fase yang sama. JX merupakan bagian imajiner yang biasanya disebut dengan reaktansi, fungsinya merupakan penggeser fase dan sebagai penunda arus pada induktor, yaitu pada persamaan plus J omega L, yaitu imajiner positif, dan kapasitor yang mendahulukan arus atau leading dengan persamaan minus J per omega J dengan imajiner negatif. Pergeseran fase 90 derajat pada induktor atau kapasitor identik dengan rotasi vektor 90 derajat di bidang kompleks, yaitu perkalian dengan J. Bilangan kompleks bukan hanya sekedar teori, dan ini merupakan bahasa alami listrik AC. Kamu pernah mainin pegas kan? Tekan, lepas. Dia bergerak naik turun. Simple banget. Tapi, kalau kita coba tulis gerakan itu dalam matematika, kita terpaksa menggunakan bilangan yang katanya tidak nyata. Bilangan yang mengandung akar dari bilangan negatif. Dan itu bukan trik. Itu konsekuensi langsung dari fisikanya sendiri. Di video ini kita bahas kenapa. Oke, mulai dari dasar. Ada 2 hukum yang kita pakai. Pertama, hukum Hooke. Gaya pegas selalu berlawanan arah dengan simpangannya. Semakin jauh kamu tarik, semakin besar gaya yang menariknya kembali. F sama dengan negatif
K dikali X. Kedua, hukum Newton. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. F sama dengan M dikali A sama dengan M dikali X double prime atau X turunan kedua. Gabungkan keduanya. Tidak ada gaya lain, tidak ada gesekan dulu. Kita dapat M dikali X double prime atau X turunan kedua ditambah K dikali X sama dengan 0. Ini yang disebut persamaan diferensial. Kita tidak mencari nilai X, tetapi kita mencari fungsi xt, yaitu aturan yang menentukan posisi pegas di setiap waktu. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you